Ini Mbak Infang berada di rumah Pak Decoro. Apa kabar Pak De? Alhamdulillah baik. Ada kesibukan apa? Ya. Ada kesibukan apa? Oh, ini Mbak Em ya. Di Mbak Untung Mbak Em. Duh, jadi kami lagi mempersiapkan untuk acara pernikahan anakku Mbak Em yang ke-6, Eri sama Mas Reza besok Selasa. Oh, hari Selasa mau merit ya Mbak Eri? Ya, insya Allah nanti kita nyiapkan hari Selasa, tapi dalam kondisi COVID-19 ini kita tetap prokes dan kita tetap harus hati-hati karena memang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi dengan pembatasan ya? Ya, tentunya gitu Pak. Jadi kalau dibilang tamu itu karena akses Mbah Coro itu cukup banyak ya. Nah, untuk itu kita minta kesadaran pada teman-teman ya, meskipun ini hari yang sangat bahagia ya, tidak hanya buat anakku saja tapi bahagia buat teman-teman Brad Panangkaran khususnya ya. Ini sesuatu hari yang indah gitu kan, yang bahagia kita bisa ada sesuatu acara yang kita bisa kumpul bareng gitu kan. Tapi dalam kondisi pandemi yang seperti ini ya mau tidak mau kita harus mentaati gitu kan, bukan hanya mentaati karena aturan pemerintah ya, tapi mentaati pada dirinya sendiri gitu. Ini tidak berlaku hanya karena Mbah Untung wis tua, saya sudah tua gitu. Tidak juga, tua muda siapapun sekarang harus hati-hati dengan kondisi COVID-19 yang sangat cukup mengancam jiwa banyak orang. Tapi Pak De, di pasar, di jalan-jalan itu banyak orang-orang tua yang nggak pakai masker. Itu kan disiplinnya. Jadi malah anak-anak yang disiplin pakai masker. Oke, jadi saya pikir kalau anak-anak dalam artian seperti Boem, adik Boem, dan ini wajib gitu, wajib dan mestinya juga bagi orang tua juga memberikan contoh yang baik gitu. Nah, tapi apapun Boem harus paham juga tuntutan ekonomi kita tidak memungkinkan. Contoh aja sekarang di depan kita, di depan rumah saya, Boem, lihat tidak hanya malam minggu kan, hampir tiap malam ketika listrik itu hidup ya, wah sekarang berkerumunan banyak orang. Ini kan tentunya juga mestinya harus yang sadar itu dirinya sendiri gitu loh, Boem. Bukan harus pemerintah yang menyadarkan, tapi dirinya sendiri sadar akan ancaman gitu lah, akan ancaman bahaya COVID. Nah, itulah. Jadi orang tua mestinya bisa menyontoni lah, bisa ikut ayo dorong meskipun orang tua itu sendiri juga tertekan. Gitu, tertekan dengan kondisi ekonomi yang sekarang serba susah. Kita ngalami sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun, Boy. Gitu. Nah, ini kan suatu hal yang sangat kuat gitu. Kita harus betul-betul menyikapi ini, harus pintar gitu kan. Ekonomi ini piye bisa jalan, tapi kita tetap harus terhindar dari ancaman COVID. Ya karena tuntutan ekonomi juga tuntutan untuk sehat, terhindar dari COVID-19 itu jadi ada tabrakan gitu loh. Ya kontradiksi pasti Boem, ya kontradiksi pasti. Salah satu contoh ini tadi kan soal pedagang ya, pedagang malam hari, kemudian keramaian malam hari menimbulkan kerumunan gitu kan. Kata kuncinya menimbulkan kerumunan. Sama ketika nanti Pak Decoro dari hari ini sampai tanggal 22, Pak Decoro harus pandai memanage. Ya, memanage apa? Memanage waktu gitu. Ya, membagi waktu. Karena teman Mbah Coro yang banyak itu jangan sampai menimbulkan kerumunan gitu kan. Nah makanya besok di tanggal 22 itu di saat pernikahan itu kita pun juga kita bagi, kita siasati, kita bagi gitu. Nah yang pagi resepsi setelah pernikahan ya,
Nah, kemudian itu ada sekian orang, ya tentunya kita memperhatikan dengan aturan, ya mungkin 50 orang atau kita sesuaikan dengan kapasitas tempat dan sebagainya. Kemudian nanti ada sesi kedua, ya. Kita bagi Pak Im, jadi kita harus pandai-pandai menyiasati gitu lah. Tidak hanya sekedar ini rame, tapi rame bisa menimbulkan ancaman kesehatan gitu. Artinya itu kan harus di-manage kan Pak Di. Jadi kita manajemen waktu kan. Manajemen waktu kita harus pandai membagi waktu, ya. Waktu jam berapa sampai jam berapa ada ketemuan lagi, jam berapa sampai jam berapa ada ketemuan lagi itu. Sama dengan menyiasati ketika kita keramaian di depan itu. Manajemen waktu dan juga penyadaran diri terhadap yang sadar diri itu dirinya kita sendiri bukan kita terus ya alhamdulillah kita bisa ngajak orang banyak itu, alhamdulillah itu wajib hukumnya ya, kita ngajak orang banyak untuk menghindar dari ancaman penyakit gitu kan. Nah, tapi apapun sekali lagi yang harus kita sikapi adalah kita bagi waktu, waktu caranya menyikapi kondisi COVID seperti ini, dan waktu kita bisa berbagi rasa dengan teman-teman. Saya setuju Pak D. Jadi biar tidak ada kepentingan yang bertabrakan, itu waktunya perlu diatur. Ya. Pak D semoga sehat, jaga kesehatan ya. Oke, baik. Tetap mematuhi prokes. Siap. Baik. Yuk, kita minum dulu. Yuk, minum dulu. Nah, nanti monggo silakan mau wawancara dengan yang lain, monggo silakan. Tapi minum dulu, boleh. Yuk, boleh. Itu saja liputan Pempang ngobrol bersama Pak D Sucoro ya, untuk poros Borobudur. Salam dari Pempang. Pak Dicoro, Mbak Im pamit dulu ya, mau ke sana dulu. Oke, Mbak Im, makasih. Ya. Halo, hati-hati. Awas jangan sampai gosong loh Bu. Gosong loh Bu. Ari gaji. Boleh ada.